Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rastia Nindya Putri dengan NIM 10011382328 Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen keuangan kesehatan yang mencangkup pengertian, tujuan, manfaat, ruang lingkup, serta peran tenaga akuntansi dalam organisasi kesehatan. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, di sini ada pengertian dari manajemen dan keuangan. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan suatu organisasi. Nah, keuangan adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan perolehan dan pengelolaan dana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi secara menyeluruh. Pengertian dari manajemen keuangan sendiri itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan usaha-usaha untuk memperoleh dana dengan biaya-biaya yang diatur seminimal mungkin dan mengelola dana tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen keuangan juga merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dari sustainability atau keberlanjutan usaha bagi perusahaan. Nah, pada slide ini dijelaskan tentang tujuan manajemen keuangan dalam bidang kesehatan. Nah, tujuannya itu yang pertama adalah menjamin kelangsungan operasional fasilitas. Artinya, fasilitas kesehatan ini harus memiliki arus kas yang stabil agar semua kebutuhan operasional sehari-hari seperti gaji tenaga kesehatan, pembelian obat, dan biaya layanan dapat terpenuhi tanpa hambatan. Yang kedua, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Nah, ini berarti dana yang tersedia itu harus digunakan seoptimal mungkin sehingga biaya dapat ditekan tetapi kualitas pelayanan tetap terjaga. Tujuan yang ketiga yaitu adalah mendukung pengambilan keputusan. Nah, data keuangan menjadi dasar bagi manajemen dalam menentukan kebijakan seperti alokasi anggaran, evaluasi program, dan keputusan investasi. Dan tujuan yang keempat adalah menjaga kesehatan finansial organisasi. Artinya pemasukan dan pengeluaran harus seimbang agar tidak terjadi defisit berkepanjangan sehingga fasilitas kesehatan tetap mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi, manajemen keuangan ini sangat penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai manfaat dari manajemen keuangan dalam sektor kesehatan. Nah, diantaranya manfaat yang pertama itu adalah kontrol biaya, yaitu dengan pengelolaan keuangan yang baik, fasilitas kesehatan itu dapat mengurangi pemborosan dan memastikan semua pengeluaran seperti bahan habis pakai, tenaga kerja, dan operasional lainnya itu tetap terkendali. Manfaat yang kedua yaitu perencanaan anggaran yang tepat. Nah, manajemen keuangan ini membantu dalam menyusun anggaran secara sistematis. Nah, sehingga kebutuhan pelayanannya itu dapat diprioritaskan dan dijalankan sesuai rencana. Manfaat yang ketiga adalah pemantauan kinerja keuangan. Melalui laporan keuangan, manajer dapat menilai apakah kondisi keuangan organisasi sehat, efisien, atau perlu perbaikan. Dan manfaat yang keempat adalah peningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dalam sistem keuangan yang baik, penggunaan dana termasuk dari BPJS atau dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara jelas baik secara administratif maupun hukum. Sehingga manajemen keuangan berperan penting dalam mendukung pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan transparan. Oke, baik, akan kita lanjutkan ke slide selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup kegiatan dalam manajemen keuangan kesehatan. Nah, yang pertama di sini adalah perencanaan dan penganggaran, yaitu menyusun rencana pendapatan dan pengeluaran berdasarkan prioritas pelayanan dan strategi organisasi. Nah, hal ini tuh penting agar penggunaan dana lebih terarah dan sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu pengendalian biaya, yaitu memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sehingga dapat mencegah pemborosan maupun kekurangan dana pada unit tertentu. Yang ketiga, pengelolaan arus kas, yaitu menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Ini penting terutama dalam menghadapi pembayaran klaim, pembelian obat dan alat kesehatan, serta pembayaran gaji. Yang keempat yaitu pelaporan keuangan, yaitu penyusunan laporan secara berkala seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan organisasi.
Dan yang terakhir adalah evaluasi dan analisis keuangan, yaitu melakukan analisis terhadap kinerja keuangan seperti rasio keuangan dan efektivitas biaya untuk melihat apakah pengelolaan sudah optimal atau perlu perbaikan. Dengan adanya ruang lingkup ini, manajemen keuangan dapat berjalan secara sistematis dan mendukung pelayanan kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai peran tenaga akuntansi dalam organisasi kesehatan. Jadi di sini perannya yang pertama yaitu pengumpulan dan pengolahan data keuangan. Jadi tenaga akuntansi itu bertugas mencatat semua transaksi keuangan seperti pemasukan dan pengeluaran agar data tersusun dengan rapi dan akurat. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan, yaitu membuat laporan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan organisasi. Yang ketiga yaitu audit internal, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan. Yang keempat, analisis kinerja finansial, yaitu menilai apakah keuangan organisasi berjalan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan target. Dan yang terakhir yaitu peran dalam perencanaan strategis, di mana tenaga akuntansi memberikan data dan analisis yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan ke depan. Dengan peran tersebut, tenaga akuntansi sangat penting dalam menjaga transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan organisasi kesehatan. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yaitu manajemen keuangan kesehatan merupakan bagian penting dalam organisasi untuk memastikan pengelolaan dana berjalan efektif dan efisien. Dengan manajemen keuangan yang baik, operasional dapat berjalan lancar, keputusan dapat diambil secara tepat, serta keseimbangan keuangan akan tetap terjaga sehingga mendukung keberlanjutan dari pelayanan kesehatan. Baiklah, demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.